Shalom Bapak Ibu sekalian. Siang hari ini kita dikasih kesempatan untuk bertemu muka dengan kalian semua. Saya yang nomor satu bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertatap muka dengan kalian semua ini. Sama sekali bukan kuat dan gagah kami, tetapi sesungguhnya Roh Kudus Allah yang berkuasa itu, yang memberikan hikmat, akal budi segalanya, sumber segala inspirasi, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, memberikan pada kita semua untuk menghadapi hidup di hari-hari ini yang begitu banyak problem-problem yang sudah terjadi di dunia ini. Makin hari makin berat, makin lama makin sulit, dan kita tahu berapa banyak korban-korban daripada penyakit COVID ya. Kita hari-hari bertemu, kalau enggak kena nanti ya disembuhkan, tapi ada lagi yang nyambung lagi ya toh, ketularan lagi, enggak ada habisnya terus. Sepertinya sudah gitu tahu aja, di dunia saat ini kok lebih banyak lagi, timbul baru-baru lagi, gunung meletus, banjir, lumpur, longsor, sepertinya kok tidak pernah berhenti. Dalam keadaan yang seperti itu, lalu kita mau berharap pada siapa? Siapa pengharapan Anda? Uangmu? Kemampuanmu? Apa saja yang bisa Anda andalkan? Ternyata semua nol besar. Tetapi kita mau belajar terus, tetap mau belajar sesuai dengan firman Tuhan Urban. Firman Tuhan yang mengatakan di Yosua 1 ayat 8 yang mengatakan ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi merenungkannya siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini dasar firman Tuhan pagi hari ini yang diberikan kepada kita untuk melakukan. Renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Satu-satunya harapan kita, dan terutama nomor satu, Roh Kudus Allah. Firman dan Roh bersama-sama bekerja sama untuk menolong, membimbing, menimbang kita, segalanya lah untuk kita menghadapi hidup ini. Kita semua tahu memang harus percaya Tuhan Yesus, harus punya pengalaman pribadi. Ya benar, itu semua benar. Tetapi yang terlebih benar lagi adalah merenungkan Taurat ini siang dan malam, supaya apapun yang nanti kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, manusia kan tidak lepas daripada dosa ya, baik sengaja tidak sengaja ya. Sepertinya sudah dibaptis, sudah komplit menurut Roh Kudus segala macam, tetapi tindakan dosanya itu loh tidak terasa, kecil besar, itu tidak sengaja terjadi lagi gitu. Padahal kita tahu persis bahwa dosa itu kecil besar, hukumnya satu, sama, maut. Loh, kalau hal ini sudah terjadi kan repot. Bagaimana kita? Padahal kita sudah berusaha mati-matian melakukan firman, pelaku firman, sudah mungkin khotbah, melayani, berdoa, menyembuhkan, bangkit orang mati jadi hidup sekalipun. Tapi pada saat itu nanti kalau pintunya terbuka terakhir, lalu pintu itu dibuka, yang nginguk situ siapa? Yang nginguk kan Tuhan toh.
Lalu diinguk sama dia gini, loh, lah kamu ini siapa? Loh, gimana ini? Loh, kita kan bingung. Loh Tuhan, aku ini sudah melakukan segala perkara loh. Taurat sudah saya jalani, ya toh. Saya tidak apa namanya, aku melakukan semuanya. Sudah bertobat, sudah melayani, sudah berdoa, menyembuhkan orang sakit dan lain-lain. Tetap Tuhan katakan di situ, aku tidak kenal kamu. Waduh, di mana ini? Di mana ini? Ternyata kita perlu setiap waktu, setiap saat diperlukan kita melakukan lahir baru itu setiap hari, setiap saat. Artinya kita mau menghadap pada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Yang nomor satu, kerendahan hati ya. Minta Roh Kudus itu, penolong kita itu, untuk ingatkan kita. Loh, kemarin saya lupa. Saya sudah melirik sedikit istrinya orang lain, atau melirik sedikit nginguk harta kekayaan teman kita di tetangga situ. Mulai iri hati, mulai cemburu, mulai kepingin. Sederhana enggak kata-katanya? Sederhana loh. Tapi itu tetap ternyata dosa. Nah sekarang dosa ini setiap waktu, setiap saat perlu untuk diakui. Karena firman Allah mengatakan, merah seperti kermisi sekalipun akan diputihkan jadi salju asal engkau mengakuinya. Bertobat dan mengakui. Nah ini siapa yang bilang? Firman Tuhan. Nah firman Tuhan ini juga yang melengkapi kita, mengajari kita siang dan malam, mengingatkan kembali tindakan hal-hal seperti itu. Lalu misalnya dijahati orang lain, ya toh, sudah berpuluh tahun menikah sama-sama, tapi tidak mau tanggung jawabnya lagi, tidak mau tahu sama sekali satu kit pun. Apa tindakanmu? Kudu marah? Gimana? Pahit hati? Firmannya bilang apa? Ampunilah musuhmu 7 kali 77. Lah, ini lagi sekali firman Allah. Siapa yang ngasih tahu itu? Roh Kudus mengingatkan kita kembali. Hal-hal seperti itu loh, kelihatannya ya selalu seperti simpang siur gitu ya, sepertinya. Tetapi itu sesungguhnya adalah memang itu polanya hakikat kuasa Allah kita. Dialah penguasa tunggal, pengusaha, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang punya segala sesuatunya, yang punya segala sesuatu yang harus kita selalu terus kita hormati. Itu 10 firman Tuhan itu, kasihlah segenap Allahmu dengan segenap hati, jiwa, roh, dan seluruh kekuatanmu. Ya, firman Tuhan mengatakan itu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah perintah utama yang harus kita kerjakan. Jadi bagaimana sekarang? Baik firman maupun roh, dua-dua turut bekerja sama untuk memimpin kita, menuntun kita dari hari ke hari. Terus perjuangan itu maju mundur, ya toh, selalu itu ternyata butuh waktu, butuh persiapan kita setiap waktu, setiap saat, setiap kapanpun, sampai detik, sampai terakhir masuk itu, supaya nanti waktu dibuka pintunya itu Tuhan katakan, oh engkau hambaku yang setia. Itu yang menjadi pengharapan kita satu-satunya. Karena itu untuk mencapai target terakhir itu,
dari hari ke hari itu sangat membutuhkan pertolongan pada Roh Kudus dan firman untuk setiap saat mengingatkan kita, mengulang kita. Setiap detik kalau perlu kita harus minta pengampunan dari Allah, mengakui segala dosa itu, baik sengaja maupun tidak sengaja, turunan nenek moyang sekalipun, ya toh, sengaja tidak sengaja, kecil besar loh, supaya setiap waktu setiap saat kita diingatkan pertobatan itu harus terjadi dari hari ke hari. Untuk menghadapi kehidupan ini makin lama makin sulit, tetapi kita mau tetap begitu tekun setia sampai ke finish. Satu perkara yang saya ingatkan juga, jangan pernah ada hukum yang lupa tanam tuai. Ini salah satu ayat yang sangat penting. Jangan kita pikir perbuatan kita itu tidak ada nilainya. Salah. Ketahuilah, setiap saat, hari-hari, kalau kita lakukan tanam dan tuai itu, hukum satu ini juga berlaku terus loh. Di akhir-akhir ini kebetulan beberapa, kalau saya mau ceritakan kesaksian-kesaksian yang luar biasa, ya toh, hasil daripada orang-orang yang hidupnya sehari-hari jadi orang yang sudah baik. Lakukan hal perkara yang baik, usahakan sesuai dengan firman Allah itu. Kalau sudah dengan segala ketekunan kita melakukan itu dengan perjuangan loh. Jangan dikira itu bisa dengan sendirinya begitu saja. Kita tidak bisa kok melakukan kebaikan begitu saja dengan pikiran kita, kemampuan kita. Nah, ini dasar firman lagi. Sekali lagi, itu dari siapa yang memampukan? Ya. Jadi sama sekali kita harus tahu persis. Sekali lagi, kembalikan segala kemuliaan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan pernah tidak terasa kita sudah jadi koruptornya Allah. Itu juga firman Tuhan mengatakan, hak dan kegagahan segala itu hak milik Tuhan sendiri, bukan kekuatan dari diri kita. Kita harus mengakui terus juga itu, mensyukuri dan mengakui, supaya kita tahu persis posisi kita ini benar enggak. Hal-hal begini di akhir-akhir yang perlu kita ingatkan, kita lakukan terus. Kalau Anda menjalani kehidupan hari-hari ini, keadaan apapun keadaanmu, kalau Anda sudah mengerti, mengingat terus firman-firman ini, gak usah khawatir, gak usah takut, karena sesungguhnya Allah adalah yang setia. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kepingin hidup seperti itu, lakukan firman ini. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Ditambahkan itu apa saja, terserah, menjadi pilihan kita sendiri. Nah, firman-firman seperti ini perlu kita ketapkan, kita saat, kita waktu, kita renungkan terus, lakukan semua dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan gagamu, dengan pertolongan Roh Kudus itu. Amin. Tuhan mempersiapkan saya, atau mempergunakan, atau saya diberi kesempatan untuk mendekat kepada orang-orang yang saat ini sedang dalam kondisi yang gak enak semua itu loh. Termasuk yang sudah kepapar, ya, sampai sudah sakit, sampai sudah ketularan hal-hal penyakit seperti itu, ya. Tetapi kalau hal-hal ini terjadi, pada saat itu terjadi, saya diberi kesempatan untuk membawa orang-orang saudara-saudara kita yang dalam kondisi seperti itu, sudah baptis, sudah penuh roh, sudah pelayanan loh, ya, sudah loh.
Roh Kudus menolong saya untuk mengingatkan mereka kembali untuk lahir ulang. Maksudnya lahir baru itu loh. Seperti Nikodemus, waktu Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus malam-malam itu loh. Lalu apa yang harus aku lakukan kan gitu? Lahir baru. Loh, lahir baru gimana? Saya kan sudah dari ibu saya, sekarang masuk perutnya ibu lagi. Enggak, maksudnya adalah itu tadi loh. Bahwa manusia itu ternyata kalau berbuat dosa itu bisa sewaya-waya, sewaktu-waktu akan kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kecil, besar, ya toh, kapan saja kita tidak terasa. Seperti tadi saya katakan, saya kok lupa ya kemarin kedatangan saya iri sama tonggo saya itu, dia beli baru, saya kok tidak sempat beli, saya kok belum kondisi seperti sekarang ini, tidak sempat dia punya mobil baru, dia bisa beli sesuatu yang menarik, saya kok enggak ya. Baru iri loh ya, baru iri. Sudah dosa enggak? Dosa kan? Sepertinya sepele toh. Kemarin, aduh, Taji itu kok cantiknya luar biasa. Ya toh, masih umur berapa? Kok sudah cantiknya kayak gitu, make upnya bagus, gini. Iri enggak? Kepengen enggak? Loh, sudah dosa belum? Lah, seperti gitu-gitu dulu. Kalau kita tidak ngakui secepatnya, lupa toh. Kita kan bisa lupa, seperti itu bisa lupa kok. Itu makanya perlu kita lahir baru tiap hari. Minta tolong Roh Kudus untuk mengingatkan, supaya terus ngakui terus. Dengan kerendahan hati lo ya. Dengan tanda petik kerendahan hati. Tuhan, aku sudah sengaja, aku sudah melakukan perkara-perkara yang kecil tidak sengaja. Ampuni aku Tuhan Yesus. Ampuni kembali aku. Engkaulah satu-satunya Allah dan juru selamat pribadiku. Nah, itu yang perlu kita ucapkan bersetiap waktu. Karena Tuhan menghendaki kita melakukan pengakuan iman kita itu loh. Tuhan Yesus juru selamatku satu-satunya. Itu ternyata harus kita lakukan dengan kesungguhan hati, dengan ketekunan dan kerendahan. Karena itu akan menyenangkan hati Bapa di surga. Nah, ini contohnya. Nah, pada saat seperti itu, ternyata teman saya tadi itu tertolong. Hanya dengan cara minta ampun, kembali mengundang Tuhan Yesus masuk hatinya, lahir baru seperti itu, pertolongan. Padahal sudah pasangan loh, suami istri kesamber loh, dan berat-berat, ya toh. Bukan itu toh, saudaranya ada yang kena juga, dan saudaranya itu pun tidak kurang luar biasanya. Tapi kebetulan saudaranya yang satu ini seiman, ya, sama-sama seiman. Sebelum kejadian ini, mereka tidak pernah mengharapkan kalau terjadi seperti ini. Tidak ada toh yang orang berharap sesuatu. Lah, apa di rumah selalu ada duit, ada manusia, ada keuangan untuk mengatasi nanti kalau ada masalah apapun. Untuk orang yang dekat pada Tuhan, yang cinta akan Tuhan, kalau kita melekat erat pada Tuhan, ada aja jalan pertolongannya. Tahu-tahu loh, seperti gitu. Dia punya tanah yang 10 tahun lebih dijual tidak laku. Tahu-tahu laku loh. Dan hasilnya lumayan gitu. Misalnya ini contoh ya. Sehingga biaya untuk segala macam biaya yang begitu banyak bisa nolong, bisa membantu, lagi berbuat baik lagi. Dan ada orang lain lagi, saudaranya ada yang orangnya kurang baik gitu ya, sama satu renteng loh, kurang baik, sehari-harinya tidak pernah mau tahu orang
yang lain, nggak mau nolong, nggak pernah apa itu, nggak pernah. Lu kena kesamber COVID ya. iya, langsung, nggak usah lama-lama, kesempatan nggak ada, 2 hari langsung berangkat bablas. Kebetulan sehari-harinya yang dilakukan bukan sesuatu yang baik gitu. Sarenteng loh. Misalnya nih contoh soal seperti itu. Jangan masih perkara yang lain lagi. Seizin terakhir ini pokoknya saya banyak seperti didesak terus gitu. Menghadapi orang-orang seperti itu. Ada lagi ya, yang sudah parah ya. Sampai di ICU sudah tidak bisa dihubungi, tidak bisa dijak ngomong. Terus apa tindakannya? Ini loh, ini diperhatikan ya, tolong diperhatikan dalam dunia pelayanan. Pelayanan terakhir orang kepada manusia, meskipun kata manusia, tidak ada harapan, semuanya sudah kolaps. Semuanya tidak mampu, sudah tinggal gitu aja loh. Saya mati-matian saya bilang, saya punya pengalaman pelayanan. Saya bilang belum pernah ada, selama orang itu sampai betul-betul kesempatan masih ada selalu. Pelayanan apa itu? Pelayanan kuping. Ingat-ingat itu. Kondisi mungkin sudah tidak ada harapan, semua sudah final, semuanya final lah. Koma dah. Saya koma, tidak bisa ngomong, tidak bisa apa segala, tidak bisa. Tetap kesempatan terakhir itu masih ada ternyata. Pelayanan apa namanya? Kuping. Bisi ono. Kalau ada kesempatan, bisi terus. Bilang, Tuhan Yesus, kamu mengaku Tuhan Yesus, bilang minta Tuhan Yesus ampuni saya, gitu loh. Selama kupingnya mendengar loh ya. Orang ini kasih kesempatan, BCI, terima Tuhan Yesus, cepat minta ampun. Doa minta itu. Kamu minta orang yang kamu ngomong tadi yang tidak ada harapan tadi loh, minta tanda. Kejadiannya macam-macam. Tanda-tandanya misalnya dia bisa ketip-ketip, gitu. Ini sudah tidak bisa apa-apa loh. Tangannya, kamu minta, kamu yang minta tanda apa? Kalau kamu memang dengar omongan saya, katakan begitu, beri aku tanda. Nggak tahu jarinya aja yang suruh guling gini, ketik-ketik, atau matanya yang ketip-ketip, apapun lah. Air mata. Terserah. Nanti kamu lihat. Kalau Tuhan tuh masih memberi kesempatan dan mau mengampuni, ya, seperti itu loh, terjadi sesuatu mukjizat. Nah, ini saat ini sedang terjadi lagi. Jadi ternyata kita ini, pesan saya adalah jangan pernah khawatir dalam keadaan apapun, kondisi apapun. Bertobat cepetan, minta ampun, lahir baru lagi, undang Tuhan Yesus lagi, mimpin ampun dalam segala perkara, terutama kalau dalam keluarga-keluarga ya, yang dimana suami istri sudah kurang akor, kurang segala macam. Kita juga penting adalah satu pelayanan khusus apa? Kesepakatan itu akan terjadi mukjizat yang luar biasa, karena 2 orang sepakat, hadirat Allah akan turun. Ini firman loh. Yang saya katakan ini semua dasarnya firman loh ya. Kalau 2 orang sepakat sehati, hadirat Allah akan turun di tempatmu itu. Nah sekarang kalau hadirat Allah turun, apa kebutuhanmu? Kalau Allah di depanmu. Tuh, hal-hal seperti ini yang saat-saat ini sangat dibutuhkan dalam dunia pelayanan. Yang harus kita ngerti, kita harus lakukan. Karena itu perlu renungan firman ini loh. Dikatakan tadi itu, renungkanlah orang ini.
siang dan malam. Supaya jalanmu akan berhasil, engkau akan, tadi apa ayatnya? Beruntung. Engkau akan beruntung dan engkau akan berhasil. Ini firman loh. Karena itu kesempatan ini pun saat ini siapapun Anda yang mendengarnya, Anda berhasil. Anda akan beruntung seperti ini. Yang penting firman dan roh. Rendah hati, mengakui Tuhan, selalu mengakui loh, itu harus mengakui Tuhan ya. Lakukan yang terbaik. Kalau bisa Anda bisa melakukan segala yang terbaik, lakukanlah kemungkinan itu. Tanam tua itu ada hasilnya. Dan Anda harus perhatikan di masa seperti sekarang ini yang saya alami juga. Ya toh. Apapun yang Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, selalu jalan keluar selalu ada. Caranya sampai tidak habis pikir kok. Saya sebenarnya hanya cuma bersyukur, terkagum-kagum pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya ngalami betul puluhan tahun mengiring Tuhan, tidak pernah ada, tidak ada jalan keluar untuk hidup saya. Meskipun Anda semua tahu, tubuh saya dari muka sampai belakang semuanya sudah cacat semua. Karena kita harus tahu juga bahwa kalau Anda sedang mengalami masalah-masalah seperti itu, sepertinya Tuhan kok tidak adil ya, aku kok dipelokoto terus, kok disalahi terus, kok di begini. Oh, jangan salah, ada firman Tuhan yang nambahkan apa? Kalau kamu itu anak, kamu dididik. Kalau bukan anaknya, kamu tidak akan dididik. Betul? Ingat firman itu, Ulan. Ada enggak firman Tuhan yang mengatakan, kalau selama kamu disebut sebagai anak, bila perlu kita diajar, diapakan, harus Anda ingat, seizin Dia. Berarti engkau itu masih anak. Kalau bukan anaknya gampangan itu anak tangguh namanya. Amin. Tuhan berkati.